Halo, salam Fan Harapan Mama TV. Bertemu lagi dengan saya di channel saya Fan Harapan Mama TV. Saya akan mengulas mengenai pertandingan-pertandingan di Piala Dunia ya. Sebelum mengulas pertandingan di malam, saya akan mereview di video saya sebelumnya 4 pertandingan yang sudah saya ulas di laga kemarin ya. Pertama itu Tunisia versus Australia ya. Saya melihat ada potensi besar laga ini akan berakhir draw. Terbukti Tunisia karena di laga pertama saya lihat sering salah passing, masih juga belum ada perubahan ya. Tidak berhasil mencetak gol ke gawang Australia dan Australia memanfaatkan peluang kecil dari Duck ya, sehingga bisa menang 1-0 atas Tunisia. Lalu yang kedua, seperti sesuai dengan prediksi saya, Polandia berhasil menang atas Arab 2-0. Robert Lewandowski ya mencetak gol. Saya kira apa yang dilakukan Arab di Argentina itu tidak bisa terjadi lagi ya. Sedikit-sedikit keberuntungan, beberapa kali Arab juga punya peluang, tapi keberuntungan di laga seperti lawan Argentina itu tidak terulang ya. Polandia menangkan Arab 2-0. Lalu di laga selanjutnya Denmark ya, yang biasanya jadi pawangnya Prancis, itu terbukti laga ini ketat ya. Walaupun saya melihat condong potensinya draw, akhirnya Megis Mbappe ya di menit-menit akhir mencetak gol. Prancis menang dengan skor ketat 2-1, bahkan udah sempat 1-1 itu laga Prancis versus Denmark ya. Dan di laga terakhir kembali sesuai prediksi saya bagaimana Argentina bisa mengalahkan Meksiko ya, karena walaupun Meksiko itu tim hebat ya, tapi memang 5 pertandingan terakhir dia adalah salah satu lawan empuk dari Argentina. 4 kali Argentina menang, 1 kali seri, dan termasuk 6 laga terakhir yang kemarin itu Argentina menang 2-0 dengan Meksiko. Kita akan masuk ke laga nanti malam. Yang pertama itu ada laga Jepang versus Costa Rica ya. Kejutan Jepang setelah mengalahkan Jerman 2-1, dan Costa Rica yang akan lawan Jepang kalah 7-0 dari Spanyol ya. Laga ini mungkin bisa jadi peluang Jepang untuk lolos ke 16 besar jika bisa mengalahkan Costa Rica. Kita ketahui Jepang diperkuat dari starting 11-nya itu 8 pemain yang bermain di Liga Eropa ya. Ada Kamada, ada Kubo, ada Maya Yoshida yang main di Serie A, Kamada di Jerman, Kubo di Spanyol ya. Akano pun yang mencetak gol itu juga pemain Bochum Jerman yang di Liga Jerman ya, yang cetak gol terakhir lawan Jerman. Sedangkan Costa Rica masih dihuni pemain-pemain lawas ya di tahun 2014, Joey Campbell, Keylor Navas, Brian Ruiz ya. Terbukti tidak bisa mengubahkan permainan pada saat lawan Spanyol, tapi itu lawannya Spanyol ya. Sekarang bertemu Jepang. Ini Jepang dan Costa Rica kan sudah 4 kali bertemu ya. Dan Costa Rica belum pernah menang dengan Jepang. 3 kali kalah, 1 kali seri. Terakhir di 2018 bertemu, Jepang menang dengan Costa Rica 3-0. Bagaimana untuk laga malam ini? Saya melihat Jepang akan bisa mengalahkan Costa Rica ya. Karena dari segi permainan Jepang cukup bagus, bahkan lawan Jerman mampu mengimbangi, beberapa kali melakukan serangan yang berbahaya. Sedangkan Costa Rica digendong oleh pemain-pemain yang sudah berumur ya, melawan kekuatan Spartan Jepang. Makanya saya lihat di laga ini Jepang akan bisa mengalahkan Costa Rica minimal selisih 1 gol. Lanjut ke laga kedua, ada laga Belgia versus Maroko ya. Kita ketahui di laga ini Belgia memimpin klasemen, Maroko dan Kroasia sama-sama punya 1 poin, Belgia 3 poin dan Kanada 0 poin ya. Kita akan bahas dulu dari sisi Belgianya. Belgia mungkin Lukaku masih cedera, mengandalkan Kevin De Bruyne dan Hazard ya, Michy Batshuayi yang berhasil cetak gol, ada Axel Witsel di tengah, ada Tielemans, pemain yang bermain untuk Leicester. Kipernya masih Courtois. Backnya sudah lawas-lawas ya, sudah tua-tua, Alderweireld, ada Vertonghen ya. Cuma Don Keter aja yang masih muda. Kalau kita lihat Belgia ya, di laga sebelumnya itu memprihatinkan permainannya ya. Saya lihat hanya keberuntungan yang membuat Belgia menang atas Kanada pada saat itu.
lewat gol Michy Batshuayi ya, karena Belgia jarang sekali melakukan peluang berbahaya. Itu beruntung Alphonso Davies penaltinya pada saat skor masih 0-0 berhasil diredam oleh Courtois ya. Jika itu ketinggalan Belgia, saya tidak yakin Belgia menang atas Kanada karena permainannya kurang bagus. Bahkan dari statistik, Kanada berhasil mencetak 22 tembakan sedangkan Belgia hanya 9 tembakan lawan tim sekelas Kanada ya. Sekarang ketemu Maroko. Maroko ini secara permainan pada saat lawan Kroasia menurut saya bagus ya. Bagus karena dia juga dihuni oleh pemain-pemain yang bermain di klub papan atas ya. Ziyech main di Chelsea ya, Mazraoui main di Bayern Munchen, Hakimi main di PSG ya. Ada juga beberapa Boufal yang main di Southampton, El Nesri yang main di Sevilla ya. Bagus-bagus pemain Maroko ini. Cuma sekarang Mazraoui kan cedera karena di laga sebelumnya dia cedera, sepertinya dia tidak akan tampil. Back Bayern Munchen ini Mazraoui ya. Tapi masih ada Hakimi, Ziyech, El Nesri ya. Lawan Kroasia itu tampil bagus sekali Maroko dan berhasil menahan 0-0 Maroko melawan Kroasia. Ini bisa jadi alarm bahaya buat Belgia ya. Cara kita lihat 3 pertemuan terakhir Belgia dengan Maroko, memang Belgia menang 2 kali dan kalah 1 kali ya. Terakhir Belgia itu di 2008 ya, bertemu dengan Maroko sudah lama sekali, kalah Belgia 4-1 pada saat itu. Ini juga bisa jadi alarm berbahaya ya, walaupun jelas pemainnya sudah berbeda, tapi ada mental bahwa Maroko itu bisa mengalahkan Belgia. Lalu di 5 pertandingan terakhir Belgia itu ya, Belgia menang 3 kali, kalah 2 kali ya. Sempat kalah dengan Belanda Belgia 1-0 di Nation League ya. Lalu dari 9 pertandingan di Piala Dunia terakhir, Belgia itu bukan 9 ya, 14 laga terakhir ya, Belgia cuma menang 6 kali ya. 14 laga terakhir Belgia cuma menang 6 kali. Kalahnya 5 kali, serinya 2 kali ya. Dari 13 laga terakhir Belgia menang 6 kali, kalahnya 5 kali, serinya 2 kali. Ini alarm bahaya untuk tim sekelas Belgia yang duduk di peringkat 2 FIFA. Lawannya Maroko ya. Maroko itu cuma kalah 1 kali dari 9 laga. Ya, walaupun menangnya juga tidak banyak ya. Dia menang 4 kali, seri juga 4 kali. Tapi cuma kalah 1 kali ya. Ya, harus hati-hati Belgia. Dan jika melihat laga ini dan berkaca pada laga sebelumnya, saya melihat laga ini akan ketat ya. Laga ini akan ketat. Bahkan Maroko yang harus diperhatikan Belgia itu, Maroko 5 laga terakhir itu clean sheet tanpa kebobolan. Dan dari ulasan itu saya melihat laga ini bakal ketat, dan saya melihat ada potensi laga ini tidak akan terjadi banyak gol, dan kemungkinan draw besar di laga ini ya. Kemungkinan draw besar karena Belgia saya lihat permainannya tidak terlalu istimewa. Kalaupun ada peluang menang, mungkin Belgia sedikit saya unggulkan 51% berbanding 49%. Tapi saya melihat laga ini condong akan berakhir draw. Ya, lalu yang ketiga ada laga Kroasia versus Kanada. Kroasia ya, sang runner up 2018. Di laga terakhirnya itu draw dengan Maroko 0-0. Dan Kanada kalah 1-0 dari Belgia, tapi dengan penampilan yang begitu bagus ya. Bahkan sempat dapat penalti, gagal, mencetak 22 tembakan melawan Belgia ya. Kanada loh ini, melawan Belgia bisa cetak 22 tembakan walaupun tidak ada yang menjadi gol. Itu juga jadi gambaran Belgia sejak keikutsertaannya di Piala Dunia ya. 4 laga terakhir Kanada di Piala Dunia itu kalah terus dan tanpa mencetak gol. 4 laga terakhir Kanada di Piala Dunia ya, dari tahun 86 dia ikut Piala Dunia sempat Kanada. 4 laga terakhirnya itu Kanada tidak berhasil mencetak gol dan kalah terus. Dan itu masih belum hilang penyakitnya ya. Di laga pertama banyak bikin peluang tapi tidak bisa mencetak gol. Lawannya Kroasia ya. 5 laga terakhir Kroasia itu menangnya 4 kali ya, dan kalahnya 1 kali. Dan dari 6 laga terakhir Kroasia, 4 kali dia clean sheet, tidak kebobolan. Berarti Kroasia punya lini pertahanan yang bagus ya. Ada Gvardiol di sana yang main di Leeds Speed ya.
masih ada Dejan Lovren juga. Yang kuat bikin Kroasia ini kuat adalah kan 3 poros gelandangnya itu, ada Kovacic, ada Modric ya, ada Brozovic yang main di Inter Milan. Itu yang membuat Kroasia kuat ya. Lawan Kanada ya. Kalau Kanada bisa bermain seperti lawan Belgia, saya melihat laga ini akan ketat ya. Laga ini akan ketat jika Kanada bisa tampil sebagus melawan Belgia. Sekarang kan tinggal dilihat konsistensinya. Tapi jika melihat Kroasia yang bermain seperti Maroko juga bermain tidak begitu bagus ya, saya melihat laga ini akan ketat. Laga ini akan ketat ya. Tidak mudah bagi Kroasia mengalahkan Belgia. Kalaupun menang, skornya tipis Kroasia ya dengan Kanada. Tapi saya melihat laga ini bisa jadi akan berakhir draw. Bisa jadi akan berakhir draw ya. Melihat Kroasia belum tampil bagus, terutama jika kita berkaca di laga pertama. Tapi kalaupun ada pemenang, Kroasia menang tipis sekali ya. Kemungkinan terjadi banyak gol di laga ini saya lihat kurang mungkin terjadi. Mungkin skornya 1-0 atau 2-0 atau mungkin 0-0 atau 1-1 ya. Ada potensi laga ini akan berakhir draw. Lanjut ke laga terakhir, super big match ya, Jerman versus Spanyol. Yang jadi pertanyaan, apakah Jerman akan pulang malam ini? Jika kalah dari Spanyol, Jerman, dan di laga lainnya Jepang atau Costa Rica itu Jepang menang ataupun seri, berarti Jerman akan tersingkir ya. Tugas berat buat Jerman. Memang jika kita lihat pertemuan Jerman dan Spanyol, dari 25 pertemuan ya, sangat imbang ya. Jerman sedikit lebih unggul. Jerman menang 9 kali dari Spanyol. Spanyol menang 8 kali dari Jerman dan 8 kalinya seri. Tapi ya, 3 laga terakhir Jerman versus Spanyol, Jerman tidak pernah menang dengan Spanyol. 2 kali seri dan 1 kali kalah. Yang terbarunya Jerman kalah bahkan dengan skor yang cukup telak ya, 6-0. Harus hati-hati Jerman ini ya. Tapi kita juga tidak bisa menampik bahwa Jerman tim panser ya, yang dikenal mungkin lambat panas, bisa saja di partai ini dia meledak ya. Tapi lawannya Spanyol ya, yang secara permainan saya kira dari grup A sampai grup H yang saya tonton ya, Spanyol yang terbaik. Sekarang perkara Spanyol bisa mencetak gol itu adalah bagaimana jika strikernya Ferran Torres, Morata ya, atau Asensio bisa menyelesaikan peluang. Kalau itu bisa, saya yakin Spanyol mencari gol itu mudah, karena permainan betul-betul dikuasai Spanyol, bukan hanya lawan Costa Rica ya. Saya melihat di Nation League itu, bahkan di Piala Eropa, Spanyol cukup cair sekali di tengah. Ada Gavi, Pedri, Sergio Busquets, dan Rodrigo Rodri itu ya bagus sekali mengalirkan bola di tengah. Sehingga kebanyakan Spanyol yang pegang bola. Sekarang tinggal bagaimana strikernya mampu menuntaskan. Kalau strikernya bagus menuntaskan seperti lawan Costa Rica ya, efisien, 7 shot on goal, 7 gol, bahaya Jerman ya. Tapi jika strikernya Spanyol mandul ya, kemungkinan Jerman mencuri angka bahkan menang dari Spanyol besar. Tapi di laga ini saya memprediksi Jerman akan kalah dari Spanyol. Akan kalah ya. Bahkan saya melihat ada potensi laga ini berakhir dengan skor yang besar. Ya. Tapi mungkin Spanyol akan unggul tipis dari Spanyol, mungkin 2-1 atau 3-2, karena laga ini pasti akan terbuka. Jerman perlu menang untuk bisa membuka peluang lolos. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa subscribe Fanmo Harapan Mama TV. Salam olahraga.